Untuk acara yang selanjutnya, yakni acara yang kelima, sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, yakni oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Khalil Arbabi MM. Wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-hadi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muallimun nasi wa mursiduhum ilal khair sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ja'alanallahu wa iyyakum min ummati Muhammadin ajma'in. Amin. Amma ba'du. Hadratil Mukarram, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh, bini sepuh yang hadir, yang saya muliakan, yang terhormat Sahibul Fadilah wal Karomah Bapak Heru Pambudi, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, yang saya banggakan, yang saya hormati, jauh-jauh dari Jakarta hadir ke sini dengan niat ingin ikut meresmikan Masjid Baitut Taqwa. Baitut Taqwa ini juga BH dan cukai, hampir keliru BH. Jadi ternyata Baitut Taqwa itu bea dan cukai. T-nya itu masih ejaan lama, TJ, bea cukai. Mudah-mudahan barokah kehadiran panjenengan Pak Heru Pambudi, sehat walafiat, panjang umur, selalu sukses. Kalau saya berdoa mudah-mudahan masuk menteri. Amin. Karena doa ini disaksikan lebih orang 100, insya Allah diijabahi oleh Allah SWT. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Pandega Nusantara. Nuwun sewu asmane dalam boten ngertos. Pak Saifullah. Panjenengan jauh-jauh juga dari Jakarta, ikut meresmikan, merintis awal pembangunan Masjid Baitut Taqwa ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, panjang umur, sehat walafiat, selalu sukses dan barokah. Yang saya hormati Ketua Yayasan
Jariah Al-Hijrah. Ya mudah-mudahan betul-betul panjenengan hijrah ilallahi wa rasulihi wa hijratu ila ma hajara ilaih. Diberikan panjang umur, sehat walafiat, senantiasa sukses, keluarganya bahagia dan sejahtera. Amin. Yang saya hormati, yang tadi borong masjid ini, ya Pak siapa tadi? Ya mudah-mudahan ini menjadi jariah panjenengan. Jariah panjenengan ini, saya sebetulnya juga mau, saya punya uang hanya 100 juta, bangun pondok, nanti sisanya nyicil sampai berapa tahun. Ya. Yang saya hormati Akhinal Kiram Sahibul Fadilah wal Karomah Kiai Haji Abdul Azim, Ketua PCNU. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, rezekinya barokah. Pak Kepala Desa, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Paguyuban Pandega Nusantara dan juga Yayasan Jamiah Al-Hijrah, semuanya yang hadir, dari Yayasan Al-Ridho, semua hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita bisa hadir di suatu majelis yang barokah, majelis yang penuh keberkahan, yaitu majelis dalam rangka peresmian Masjid Baitut Taqwa. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kerawan panjenengan semua, majelis ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan manfaat, maslahat dan barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, khususnya kepada bapak-bapak Pak Heru Pambuti dan yang lain, saya atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mojokerto menyampaikan banyak terima kasih pada semuanya, dari Yayasan Jamiah Al-Hijrah maupun Paguyuban Pandega Nusantara yang telah berkenan berhasil membangun sebuah masjid yang megah, yang merupakan satu mungkin kebanggaan dari masjid yang ada di Kabupaten Mojokerto. Kami sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan masjid ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan liwajillah banallahu lahu mislah fil jannah. Ada hadis yang lain, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid ikhlas semata-mata karena Allah, maka Allah akan membangunkan seperti ini nanti di surga. Amin. Yang lain, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan membangunkan rumah nanti di surga. Mudah-mudahan yang hadir ini semua Paguyuban Pandega Nusantara ini mempunyai satu jariah, besok bersama-sama masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada pimpinannya, ada rombongannya. Mungkin rombongannya nanti yang bawa bendera di depan itu Pak Heru Pambuti, Bapak Ketua Paguyuban, dan Bapak yang lain, semua anggota Paguyuban bawa bendera berbondong-bondong, diikuti oleh seluruh keluarganya masuk di surga Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah janji wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok itu orang-orang yang bertakwa digiring berbondong-bondong oleh Allah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid, la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid ini adalah dipersiapkan untuk lebih meningkatkan orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya orang yang bertakwa karena adanya masjid ini insya Allah semuanya akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Digiring itu apa bahasa Indonesianya, Pak? Ya digiring ya, berbondong-bondong menuju surga Allah. Saya di Majelis Ulama Kabupaten Mojokerto hanya melihat dari belakang. Alhamdulillah semua dari rombongan paguyuban Padeka Nusantara, Yayasan Jamiah Al-Hijrah, semuanya sudah berbondong-bondong masuk surga Allah. Saya hanya ngabsen, yang kenal kok belum. Wah ini nanti saya usulkan bisa masuk surga. Amin Allahumma amin. Ibu bapak sekalian saya hormati, sekali lagi saya atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mojokerto menyampaikan beribu-ribu terima kasih pada panjenengan semua yang telah membangun di tempat kami sebuah masjid yang ibadah yang dipersiapkan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hanya orang-orang yang iman, takwa kepada Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan membayar zakat, ini adalah yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata. Jadi saya mohon setelah masjid ini selesai diresmikan, khususnya kepada para jamaah di sekitar ini untuk memanfaatkan masjid ini, yaitu untuk sholat berjamaah. Jangan sampai masjid ini yang mega yang sudah dibangun, ini jamaahnya maju. Maju itu kan imam sama imam satu, makmum satu. Atau jangan sampai imamnya itu satu ya azan, kemudian qomat, imamnya pura-pura ayo. Masjidnya barisannya ditata yang rapi semuanya, jangan harus rapat, ternyata hanya dia sendiri, jangan sampai begitu. Ya, ini mohon ditata nanti bagaimana takmirnya, mungkin tadi diserahkan kerjasama dengan Yayasan Al-Ridho, ini bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat, khususnya di desa Jabon ini. Diisi, diramekan, dimakmurkan masjid ini. Tentunya adzan, kemudian qomat, kemudian sholat berjamaah. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang sholat 5 waktu dengan berjamaah, ini dia akan mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, la yusibuhu fakrun fid dunya. Dia tidak akan fikir di dunia. Rezekinya insya Allah barokah. Kasarannya buatan sampai melarat. Oleh istiqomah berjamaah di masjid ini. Kemudian yamurru ala sirat kalbarkil khatib. Nanti di akhirat ini melewati sirat itu cepat seperti jalan tol. Al-Barkil Khotib, bahkan para malaikat di surga itu kaget, ternyata orang ini tahu-tahu ada di surga. Ketika ditanya, sampai tadi apa melalui hisab? Tidak. Sampai tadi apa melalui sirat? Tidak. Loh kok tak tahu gimana? Karena saya punya amalan rahasia, saya punya amalan senantiasa sholat berjamaah di masjid. Itu mudah-mudahan masjid ini ramai untuk berjamaah. Bahkan bukan hanya untuk berjamaah, ada majelis-majelis taklim. Tapi kita Muhammad SAW telah menyampaikan, barang siapa yang sholat berjamaah tidak pulang, diteruskan ada halaqatul ilmi, ada majelis ilmi, dia akan mendapatkan di antaranya tadi itu rezekinya akan barokah.
diterima catat amalnya dengan tangan kanan. Dia akan disiapkan oleh Allah rumah yang sangat indah di surga. Itu bagi orang-orang yang senantiasa sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmi. Karena itu kami harapkan setelah masjid ini diresmikan, ramai dengan sholat berjamaah, ramai dengan majelis-majelis ilmu, kegiatan-kegiatan dalam rangka syiar agama Islam. Itulah ibu bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada bapak-bapak yang nyponsori, ini Pak Heru Pambudi ini yang masih dinas, yang lain sudah purna. Ya, ini mudah-mudahan ini nanti ditata takmirnya dan sebagainya, ada kegiatan mungkin walaupun tidak persis 100%, saya sering lihat di WA itu Masjid Jogokarian di mana itu di Jogja ya, Masjid Jogokarian. Kemudian ada masjid di kampus, Masjid Sudirman, itu ada pengajian, ada Dr. Fakhruddin Rozi, itu ada kajian-kajian tasawuf rutin, ada kegiatan-kegiatan majelis taklim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kata Nabi kita Muhammad SAW, man salaka thoriqan ilal ilmi salakallahu lahu bi thoriqan ilal jannah. Ada kasus lain, idza ra'aitum riyadul jannah farta'u fihi wa mariyadul jannah. Qala ya Rasulullah, qala maja halaqatul dzikri ay halaqatul ilmi. Barang siapa yang berjalan menuju tempat majelis ilmu, maka Allah akan menjalankan orang tersebut menuju surga Allah. Atau yang lain, barang siapa yang melihat ada taman surga, masuklah, ikuti, nikmati apa yang ada di dalam taman surga itu. Nabi ditanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa yang panjenengan maksud dengan taman surga itu Nabi? Nabi menjawab, majalisul dzikri ay khalaqatul dzikri. Ada kata yang lain, majalisul ilmi, yaitu majelis zikir, majelis ilmu. Ini merupakan taman surga. Mudah-mudahan tempat ini, Masjid Baitut Taqwa ini betul-betul menjadi taman surga, merupakan sarana kita nanti betul-betul masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sekarang ini walaupun kita belum masuk surga, kita rasanya seperti ada di surga, yaitu rasa aman, rasa tentram, rasa sejuk, rasa bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sudah kecukupan semuanya, hatinya tenang. Ini berarti kita seakan-akan kita berada di surga beneran. Dan sekarang surga itu bisa kita rasakan dalam ketenangan hati kita, ketenangan rohani kita, kedamaian, kesejukan, keberkahan. Itulah ibu bapak sekalian, saya mohon izin ya yatim betul sakit mengikuti pengawasan panjenengan, karena saya ini masih ada 2 kegiatan. Jam 10 saya mohon izin, jam 11 ada rapat Jatman Jami'ah li Thoriqah Al-Mutabaro'ah Nadia. Kebetulan saya ini katib di Jatman, Provinsi Jawa Timur, ada pertemuan persiapan musda. Dari situ kita cabut terus ke Malang di Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin, jadi yayasan lembaga bimbingan kerohanian Islam. Ya secara kebetulan ketua umum DPP-nya adalah saya. Oleh karena itu mohon maaf nanti saya ikuti sampai Pak Heru Pambudi. Ya karena ini jauh orang Jakarta gitu ya, apalagi sekretaris jenderal kementerian Menteri Keuangan. Jadi nanti mohon jangan satu masjid ini Pak Heru, nanti mungkin tetangga-tetangga di masjid-masjid ini apa pondok pesantren bisa ini. Dan ini merupakan amal jariah. Amal jariah itu kalau kita sudah meninggal dunia, ini yang kita jagakan hanya 3.
idza mata ibnu adama ingkoto alam amaluhu ila min salasin. Kalau kita sudah meninggal, ini sudah putus, kita tidak bisa amal. Tapi ada 3 hal yang terus ngirimi kita ketika ada di alam barzah, yaitu sedekah jariyah, bangun masjid ini, au ilmin yuntafu bi, au waladin sholihin yada'ulah. Yang pertama sedekah jariyah, ini merupakan senantiasa ngirimi panjenengan semua ketika nanti di alam barzah. Sekarang hidupnya bahagia, sejahtera, barokah, manfaat fid wa dunya wal akhirah. Terima kasih, matur nuwun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sambutan dari Ketua Majelis Ulama Kabupaten Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun